Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim وصرف ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وصرف ومجد وعظم على مولانا محمد وآله النور المذهب بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى الأدهار أصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis yang ke-239 An Ibnu Buhainah, dari Ibnu Buhainah, yaitu Abdullah bin Malik bin Qasab al-Asadi. Ibunya namanya Buhainah, makanya dikatakan Ibnu Buhainah. Abu Muhammad Aslama qadiman, dia masuk Islam termasuk yang dahulu masuk Islam. Wa kana yanzilu badna wadi Raim, termasuk yang singgah di lembah Wadi Raim, tempat kira-kira 30 mil dari Madinah. Rawa sab'a wa isrina hadithan, sahabat ini meriwayatkan sekitar 27 hadis. Wa rawa anhu Hafsun bin Asim, dan meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Malik yang dikenal dengan Ibnu Buhainah adalah Hafs bin Asim, dan mati pada masa kekuasaan Muawiyah, mata fi ayyamil Muawiyah. Hadis yang disampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza shalla, beliau jika salat, wa sajada, dan sujud, farraja itu bisa diartikan menjauhkan, merenggangkan atau memisahkan, baina yadayhi, antara dua tangannya, hatta yabdua ibtaihi, hingga nampak ketiaknya, ujung ketiaknya. Ayyadhuru atrafu ibtai lianna agmamikum son ahla dhalikal asr wa iratawila fa yumkinu ayyural ibtu minkum miha. Memang kalau dulu lengan baju itu tidak panjang, sehingga kalau ruku ininya direnggangkan agak di atas, dipisahkan dari tubuhnya, pasti ujung ketiaknya kelihatan, dan ujung ketiak Rasulullah kelihatan sangat putih dan bersih. Ini menunjukkan adab ya, pendidikan bagi kita, bahwasanya mencabut ketiak itu adalah sunnah. Rasulullah juga pada waktu doa setelah wudu juga kelihatan ketiaknya, dan ketiaknya putih bersih, bukan tidak ada bulunya, tapi Rasulullah membersihkan bulu ketiaknya. Tapi kalau membersihkan bulu ketiak jangan di depan teman-temannya ya, atau di kamar mandi yang tidak kelihatan orang. Nah, ini menunjukkan ini sunnah, termasuk min sunanil mursalin, sunnah Nabi Ibrahim, diantaranya membersihkan bulu ketiak ya, dengan cara dicabut ya,
Kalau laki-laki dengan cara dicabut, jadi harus bersih. Sudah tidak pernah pakai baju, bulu ketiaknya hitam, lebat, keringatan lagi. Ini menjijikkan ya, menunjukkan tidak meniru akhlak Rasulullah. Walaupun Rasulullah pada waktu sujud merenggangkan antara dua tangannya, mengangkat sedikit antara dua tangannya, memisahkan antara tangannya dengan tubuhnya, atau dalam doa setelah wudhu mengangkat kepala tangannya dan kelihatan bulu ketiaknya, bulu ketiak Rasulullah atau ketiak Rasulullah putih bersih seakan-akan tanpa ada bulunya. Ini yang perlu difahami, adab dan akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Anil Barra bin Azib radhiyallahu an. Al-Barra bin Azib bin Harith Al-Ausi Al-Ansari, sahabat Ansar. Namanya Abu Imara. Sahabat ini syahida Uhudan wal Hudaybiyah, hadir dan menyaksikan perang Uhud dan Hudaybiyah. Warawa sahabat Al-Barra bin Azib Al-Ansari meriwayatkan 305 hadisan, meriwayatkan 305 hadis. Mata bil Kufa, wafat di Kufa. Kufa itu di Irak ya. Sana ihda wasab'in, tahun ke-71 Hijriah. Dan di sini disebutkan dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta, jika kamu sujud, fadha kaffaika, amar Rasul biwadil kaf alal ardi halata sujud, letakkan telapak tanganmu. Kalau kamu sujud, letakkan dua telapak tanganmu. Ini. Warfa mirfaqaik, dan angkatlah kedua sikumu. Jadi kedua tangan dia letakkan di tanah, ini agak diangkat, agak direnggangkan antara siku ini dengan tubuh kita. Ini perintah baginda Nabi Muhammad bersumber daripada sahabat Al-Barra, hadis riwayat Imam Muslim. Adapun al-ma'na al-ijmali, as-sujudu ruknun min arkanis shalah. Sujud adalah termasuk rukun daripada rukun salat. Wa tamamuhu, kesempurnaannya, bitamkin a'dha'ihi 'alal ard, memungkinkan semua anggota tubuhnya ada di tanah. Wa la yatimmu dzalika illa idza ba'ada baina yadayhi wa jambayhi, dan tidak akan sempurna hal tersebut kecuali dengan menjauhkan antara dua tangannya dan tubuhnya dari tangannya, wa farraja bainahuma, dan merenggangkan antara keduanya. Namun wal mar'a la yutlabu minha dzalik, perempuan tidak seperti itu, berbeda dengan laki-laki. Khasyata duhuri mahasinihima, dikhawatirkan tampak nanti di antara bagian tubuh tertentunya. Dan sudah kita baca sebelumnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in, aku diperintah untuk sujud kepada 7 anggota tubuh. Yang pertama al-jabha, ini tidak boleh ditutup ini ya. Kalau pakai topi gini, sujud ke topi tidak sah, kan ini harus terbuka. Atau pakai imamah ya, imamah sampai nutup dahinya juga tidak sah, kan ini harus terbuka. Ini yang pertama. Wal yadain, dua tangan, yang maksud ada telapaknya. 1, 2, 3. Warukbatain, dua lutut. 4, 5. Berikutnya wa atrafil gadamin, ujung kaki dihadapkan ke kiblat. Ini yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kita sujud, atau Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita sujud. Fiqhul hadis, fikih hadis yang dapat diambil, masru'iyatu mujafatil adudain anil jambain fi sujud.
liyadhhura kullu udwin mahallahu wa yatamayyaz. Disyariatkannya menjauhkan lengan tangan bagian atas ini, menjauhkan lengan tangan bagian atas anil jambain, jadi dijauhkan dari tubuh, tapi jangan terlalu mekar ya sampai mengganggu orang yang di sampingnya, agak dijauhkan. Fi sujud, tujuannya apa? Agar tampak setiap anggota tubuh di tempatnya, posisinya pas di tempatnya dan terbedakan, jadi antara tangan, tubuh dan yang lainnya. Ini fiqhul hadis yang pertama. Fiqhul hadis yang kedua, adamu bustid dira'in 'alal ardi halata sujud li adami tashabbuh bisabu'i fi bustid dira'in. Yang kedua fiqhul hadis yang dapat kita ambil, hendaknya tidak membentangkan lengan ke tanah ketika sujud agar tidak menyerupai dengan binatang buas dalam meletakkan lengannya. Jadi sujud itu diangkat, bukan sujud itu seperti ini ya, lengannya ditaruh di tanah atau tempat sujudnya, itu seperti binatang buas. Jadi sujud itu demikian, ini diangkat, ini dijauhkan dari tubuh, tapi jangan terlalu besar, enggak mengganggu temannya yang sholat di sampingnya. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bukan meletakkan lengannya di tempat sujudnya sehingga mirip dengan binatang buas. Ini fiqhul hadis yang kedua. Fiqhul hadis yang keempat, bayanu kaifiyatis sujud al-masyru', penjelasan cara sujud yang disyariatkan, yaitu wad'ul kaffain, meletakkan telapak tangan alal ardi, di atas bumi, wa raf'ul mirfaqain, mengangkat dua siku, bukan meletakkan demikian tapi diangkat, wa raf'ul mirfaqain anhu, dari bumi. Wa hikmatu dzalika annahu ablagha fi tamkinil jabha wal anfi minal ardi, karena kalau kita ini demikian dan diangkat, ini bisa lebih memungkinkan dahi dan hidung untuk menyentuh tempat sujud kita. Wa asbah bitawadhu, dan lebih serupa dengan sikap tawadhu, rendah diri. Wa abadu an hayatil kusala, dan lebih nampak kalau sujudnya seperti itu, lebih nampak jauh dari penampilan orang yang malas. Kalau orang malas kan lemprak, orang Jawa ya, tampilnya itu tidak menunjukkan semangat, tapi kalau sujudnya dengan betul, dia menunjukkan semangat dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innal munbasid yushbihu asyiba atau sabua. Kalau yang menggenggam demikian mirip dengan binatang buas ya, kalau atau dengan cara yang lainnya mirip dengan binatang buas. Wisiru haluhu bitahawumi sholat, dan menampakkan kalau dia itu malas, menggampangkan sholat dan malas dalam sholat. Wakilatul i'tina, kurang perhatian kepada sholat. Wal iqbal alaiha, dan kurang menghadap, kurang semangat dalam menghadap Allah. Wahada fi haqqir rajul, ini untuk haknya atau cara untuk laki-laki. Jadi sujud, letakkan telapak tangan, lengan atas dijauhkan dari tubuhnya, lengan bawah atau dhira'in, ini lengan ini diangkat, jangan gini. Ini untuk laki-laki. Amal mar'atu, adapun perempuan, falaisat karrajuli, bukan seperti laki-laki, bidalili, dengan dalil anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'atain, pernah lewat ada dua perempuan, tusallian, salat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, idza sajadtuma, jika kalian berdua sujud, fadumma ba'dul lahmi, maka dekatkanlah sebagian tubuh kalian berdua, ilal ardi, ke tanah, fa innal mar'ata fi dzalika laysat karrajul. Jadi kalau laki tadi direnggangkan, kalau perempuan agak dipepetkan ke tanah ya. Jadi supaya
bagian tubuhnya tertentu tidak kelihatan. Ini sujud yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, an Wa'il bin Hajar radhiyallahu an. Wa'il bin Hajar meriwayatkan sebuah hadis. Beliau menyampaikan kepada kita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana raka'a, beliau jika ruku, farraja baina asabihi, merenggangkan antara jari jemarinya. Jadi merenggangkan, bukan melipat gini tapi merenggangkan. Tujuannya biar bisa memegang lututnya, ya. Tidak boleh gini tapi merenggangkan. Wa idza sajada, dan jika sujud, dhamma asabi'ahu. Dhamma di sini bukan menggenggam, ya, tapi mengumpulkan jari jemarinya. Jadi diingat, ini tegedam. Diingat, orang sujud itu diarahkan semua anggota tubuhnya menghadap kiblat. Ya. Oleh sebab itu jangan cara sujudnya istaqbil kiblat. Dari ujung kepala, kaki ini diarahkan ke kiblat. Ujung jari jemari ditekan demikian juga supaya mengarah ke kiblat. Jadi dari ujung kepala, tangan, lutut, kaki atau ujung jari jemari ini diarahkan kepada kiblat. Berbalik. Ada sebagian orang sujud, wa idza sajada dhamma asabi'ahu, istaqbilhu. Jika sujud menggenggam. Dhamma ini bukan menggenggam tapi mengumpulkan. Jadi atau merapatkan. Jadi bukan genggam gini. Jadi sebagian orang, ya, saudara-saudara kita salaf itu kalau sujud demikian, karena mengartikan dhamma menggenggam demikian. Padahal perintah Nabi jari jemari ini menghadap kiblat, artinya menggenggam demikian, bukan direnggangkan. Kalau ini direnggangkan tidak menghadap kiblat, tapi ini dikumpulkan, ya. Jadi jangan salah, bukan gini, tapi jarinya gini, direnggangkan, semua jari-jari ini bisa menghadap kiblat. Makanya jangan kaget, ya, kalau lihat saudara kita sujud seperti mau tinju gitu, ya, mau olahraga, jangan kaget. Dia termasuk kelompok orang-orang yang salah paham menafsirkan daripada sabda Nabi Muhammad, wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Makanya dalam kitab Ibanatul Ahkam yang dikarang diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, yaitu Syekh Alwi Abbas Al-Maliki, dan juga Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri, disebutkan dhamma asabi'ahu ay jama'a asabi'a yadayhi fi sujud likaunihi mutawajjihatan litakunu mutawajjihatan ila samtil kiblah. Dhamma mengumpulkan, asabi'ahu jari jemarinya, fi sujud di dalam sujud, litakuna agar keberadaannya mutawajjiha menghadap ila samtil Ka'bah, ke arah Ka'bah. Kalau digenggam tidak menghadap Ka'bah, tapi dikumpulkan, bukan direnggangkan. Kalau direnggangkan ada yang tidak menghadap Ka'bah, tapi dikumpulkan supaya semuanya bisa menghadap Ka'bah. Makanya tidak boleh menafsirkan hadis atau Al-Quran kecuali bersumber daripada ahlinya. Ini yang sering disalahfahami. Nah, demikian fikul hadis yang dapat kita ambil. Masru'iyatu, disyariatkannya tafriju asabi'il yadain fir ruku', merenggangkan jari jemari tangan fir ruku'. Jadi direnggangkan, bukan dikumpulkan, tapi direnggangkan. Tapi pada waktu sujud, di sini disebutkan fikul hadis wa dhammahuma fi sujud, mengumpulkan, bukan menggenggam, tapi mengumpulkan. Tujuan utamanya litakuna mutawajjiha ila samtil kiblah, agar kalau jari jemari dikumpulkan, bukan direnggangkan, dikumpulkan demikian, 5 jari dari setiap tangan termasuk 10 jari, berarti semuanya menghadap kiblat. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah dalam menafsirkan hadis, ya.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu, para ulama. Jangan modal terjemah atau modal belajar bahasa Arab sekedarnya, atau modal hanya mendengarkan sudah berfatwa dan menyalahkan orang lain. Ini yang perlu difahami bersama, bagaimana cara salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, hadis yang ke-242, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an, salat duduk bersila. Bersila lianna tarabbu' fil ghalib aktsar tuma'ninah. Kalau salat duduk itu, kalau duduk bersila itu kebiasaannya untuk tuma'ninah lebih memungkinkan. Wartiyahan minal iftiros, dan lebih santai daripada duduk iftiros. Jadi kalau sholat duduk itu lebih bagus duduknya, sholatnya duduk bersila, bukan iftiros menduduki salah satu kakinya yang kiri. Itu mutarabbi'an, itu lebih tenang gitu. Al-ma'na al-ijmali, jadi di sini tahlilul lafzi yusalli mutarabbian wa dzalika lamma saqata min farasi fanfakkat qadamu. Ini ada, bukan Rasulullah salatnya malas ya. Ini diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kalau orang salat dalam keadaan sakit, kakinya tergilir atau apa, tidak bisa salat berdiri, maka salatnya duduk, dan cara salat duduknya itu adalah dengan cara bersila. Rasulullah pernah salat duduk karena Rasulullah jatuh dari kuda dan terluka kakinya, sehingga tidak mungkin sholat berdiri. Watarabbu, ya sudah, duduk bersila, tidak perlu dijelaskan ini. Bukan duduk iftiros, menduduki kaki yang kirinya. Ini cara sholat duduk. Al-ma'na al-ijmali, arti secara global. Al-qiyamu fi sholatil fardi ruknun lil ghadiri alaihi. Berdiri dalam sholat wajib, adalah rukun bagi orang yang mampu untuk berdiri. Kalau orang bisa berdiri lalu sholat duduk, kan banyak juga orang-orang sekarang ya, di masjid banyak kursi ya. Orang ini kalau keliling kemana-mana bisa, tapi kalau sholat duduk di kursi tidak sah, tidak boleh. Karena sholat itu wajib berdiri bagi yang mampu. Atau mungkin juga ada orang berjalan bisa, tapi kalau berdiri, kalau sujud mau bangun lagi berat, lain lagi ya. Berarti sholatnya berdiri dulu, nanti setelah tidak bisa dia duduk. Jadi apa? Ittaqullah mastata'tum, takutlah kepada Allah semampunya. Ya sholat sebisanya. Nah kalau bisa pada waktu takbir berdiri takbirnya. Nanti berikutnya dia siapkan kursi. Karena kalau duduk tidak bisa bangun kembali atau berat, sangat repot bangun kembali, tidak apa-apa duduk. Ini berarti dianggap orang yang tidak mampu. Tapi jangan jalan kemana-mana mampu, tapi sholatnya duduk. Karena berdiri dalam sholat adalah wajib bagi yang mampu. Amal marid alladzi la qudratallah 'alal qiyam fa yusalli qaidan kaifama amkanahu. Adapun orang yang sakit tidak bisa berdiri, sholatlah dengan cara duduk sebisanya, kaifama amkanahu, bagaimanapun sebisanya. Wa hada min samahatil Islam wa taysiril ahkam, dan ini merupakan kemurahan atau kemudahan Islam dalam membebani umatnya menjalankan syariatnya, termasuk salat. Dan ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah tentang hukum agama. Dan orang yang sholat dalam keadaan duduk, kalau dia sakit, ajrul ghaidil alil ka ajril ghaimil ghadir. Orang yang duduk dengan cara duduk, orang yang sholat dengan cara duduk, kalau dia memang sakit dan tidak mampu, pahalanya sama dengan orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Perlu diingat,
dalam bacaan saja, alif lam mim, atau bismi, ba alif sin mim, ya, bismi, itu ada 4 huruf. Kalau orang sholat dalam keadaan berdiri, per hurufnya pahalanya 100, ya, bismi, berarti bismi, baca bismi mendapat 400 pahala, bacanya bismi saja. Tapi kalau sholat sunat, bukan sholat wajib ya, karena sholat sunat itu boleh duduk walaupun dia sehat. Kalau sholat sunat dia duduk, kalau dia berdiri dapat 100 per hurufnya, berarti 400 bismi. Kalau dia duduk, per hurufnya hanya mendapat 250. Sayyidina Ali menyampaikan bersumber daripada Nabi SAW. Kalau di luar sholat, per hurufnya dapat 25. Kalau punya wudu, mengaji, apalagi menghadap kiblat, pegang Quran, per hurufnya mendapat 25. Kalau tidak punya wudu, mengulang hafalan dan semacamnya, ada punya wudu, per hurufnya dapat 10 pahala. Ya, ajruki biqadri nasabik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasul, wahai Aisyah, pahala yang akan kamu dapat tergantung susah dan capeknya kamu dalam beramal. Makin capek beramal, berdiri kan lebih capek daripada duduk, maka pahalanya berdiri jauh lebih besar. Oleh sebab itu, dalam menghadapi kehidupan ini, ya, ada apapun yang kita hadapi, kalau ada rintangan, ada hal yang memberatkan kita, ingatlah, jangan kita marah, kita harus ridho, berarti Allah sayang kepada kita, karena ingin melipat gandakan pahala kita, ya. Itu yang perlu difahami, hikmah daripada hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man naflu fala yajibu fil qiyam wa innahu al afdalu wal aslu fil qiyam qauluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Adapun salat sunnah tidak wajib berdiri, boleh duduk, tapi jangan tidur malas-malasan nanti. Nah, mau tidur tidak usah salat sunnah sudah. Nah, kalau kecapean salat sunnah boleh duduk, tapi al-afdal tetap berdiri. Apa dalilnya kalau orang sholat itu wajib berdiri? Dalilnya adalah firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat semata karena Allah dengan penuh khusyuk, yaitu berdiri tegak penuh khusyuk. Ini dalilnya, ya. Fiqhul hadis, fikih hadis yang dapat kita ambil, bayanu kaifatis salatil ghaid al-alil, penjelasan cara salat orang yang duduk pada waktu dia sakit. Rasulullah mengajarkan dengan cara bersila, karena itu lebih khusyuk. Berikutnya hadis yang ke-243 an Ibn Abbas radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yaqulu baina sajdatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini, atau yang kita baca apa? Rabbi firli warhamni, terus wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Itu yang lebih sempurna, ya. Lalu di sini disebutkan Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Artinya warzuqni, ya Allah, maghfirli, ya Allah, hapuslah dosaku dan hapuslah keteledoranku. Warhamni, sayangilah aku dengan menerima ibadahku. Wahnini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, selamatkan aku dari berbagai macam bala dan fitnah di dunia dan di akhirat. Wahdini, ai di sini disebutkan lisalihil amal, berilah aku petunjuk untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tsabbitni ala dinil haq, tetapkan aku dalam agama yang benar, yaitu agama Islam. Warzuqni rizqan hasanan, berilah aku rizki yang baik, ya Allah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa darajatan aliyatan fil jannah, derajat yang tinggi di surga. Warhamni bi rahmatik alwasi'ah, dan rahmatilah aku dengan rahmatmu yang luas. Ya akrama man su'il, wahai zat yang paling mulia dari siapapun yang diminta dari dirinya. Wa khairu man a'ta, dan paling baiknya zat yang memberi. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW pada saat kita bangun atau duduk di antara dua sujud. Du'auhu sallallahu alaihi wasallam afdhalud du'a, doanya Nabi adalah paling utamanya doa. Faqad utiya jawami'al galib, Rasulullah telah mendapatkan atau telah diberikan, dianugerahkan perkataan yang menghimpun, sedikit tapi mencakup semua kebutuhan manusia. Wa du'a baina sajdatayn masyru', doa antara dua sujud, duduk antara dua sujud itu disyariatkan. Wa mustajabun, karena disyariatkan jelas dikabulkan. Wa afdaluhu maka nabil warid al-ma'thur, melalui baginda Nabi Muhammad untuk membaca doa tersebut, dan di situ semua kebutuhan kita sebutkan dan insya Allah pasti dikabulkan. Sehingga dalam gerakan sholat, bacaan sholat, kita harus penuh dengan khusyuk dan tunduk, penuh dengan takdim kepada Allah, agar apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dikabulkan semua apa yang kita minta dalam doa sholat kita, baik dalam sholat atau di luar sholat, sehingga kita dihidupkan menjadi manusia yang hidup dengan isyatal abrar, kehidupan orang yang bahagia fid dini wad dunyal akhirah. Dengan demikian akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah bismil khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jid rabbana bil qubul wa hab lana kulla sirra bistajib amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.